dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Coba aku yang pakai lagu ini, suaranya udah nggak bagus, pasti nggak menang. Dan dua ini, ibu bapak ini, ya, tante om ini, pasti nggak nyari aku dan nggak nutut aku, ya kan? Emang dasar Lestinya udah punya bakat, Bu. Udah punya skill. Dari lahir itu udah rezekinya. Ngapain ibu nuntut ke Lesti? Minta nggak tahu terima kasih, kacang lupa kulitnya. Coba aku yang nyanyi. Lagu itu pasti rusak dan aku nggak menang. Ada yang manusia-manusia aneh gitu. Kau siapa kau? Sok tahuan kau ngeritik orang. Dirimu aja kritik, macam udah benar kali kau. Suka orang lah. Orang jadi suruh nyanyi kok, kau boleh ngatur. Mau penjara-penjarakan. Kau tuh gak ada apa-apanya. Lesti semenjak lahir dangdut, dia duluan tidak dangdut daripada kau. Kau siapa kau? Bapak-bapak mau cari duit ya? Gak malu kau kayak bocil gitu. Udah bapak-bapak, kerjalah yang halal, besok meres orang aja. Cari duit kayak gini hanya ngepansos, menghancurkan karya orang, kreatif orang, supaya menjatuhkan nama baik orang biar dapat duit gitu. Otak itu jangan di sini, ya, jangan dikontol di sini, anjing, setan kau, bapak-bapak kau nggak tahu malu kau. Nah, Lesti Kejora itu saat menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering sedang mengikuti ajang kompetisi di salah satu stasiun televisi ternama di Indonesia. Tahu kan kalian itu TV apa? Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan para penyanyi yang lainnya yang memang sempat atau sering menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering itu? Nah, kenapa mereka juga tidak dilaporkan gitu? Menurut netizen, terutama Lesti lover, ada yang bilang mereka pansos, ada yang bilang mereka juga butuh uang, ada yang bilang mereka juga sedang menjatuhkan Lesti Kejora yang memang sekarang sudah menjadi penyanyi mega bintang Indonesia. Hujan, angin, tiba-tiba Lesti Kejora mau dipenjarakan 10 tahun. Hah? Pansos, itu mah pansos. Kita ulang ya kata-katanya. Lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, dia nggak mungkin jadi artis. Menurut gua yang awam, lagu sebagus apapun, kalau dibawakan, kalau dinyanyikan orang yang tidak punya talenta, jatuhnya, kesannya akan jelek. Orang-orang yang ada di awal video itu menyatakan seakan-akan paten lagunya yang bagus dan yang menentukan Lesti jadi artis. Gini, orang-orang itu kan bilang karena lagunya, kesannya lagu itu bagus. Buat kalian yang pengen jadi penyanyi terkenal, yang pengen jadi artis, coba nyanyiin lagu itu. Kalau kalian terkenal karena lagu itu, gua yang awam ini sangat mengakui kalau lagunya bagus. Dan menurut gua, sejelek apapun sebuah lagu kalau dinyanyikan oleh orang yang bertalenta, maka jadinya akan bagus. Seperti baju, mau sejelek apapun, mau sekumal apapun, mau secompang-camping apapun, kalau dipakai di orang yang good looking, maka kesannya akan bagus saja. Kalau baju itu compang-camping, kucal, kumal, dipakai di orang yang, mohon maaf, kucel, gembel, ya kesannya akan semakin gembel. Kalau kata Nia Ramadhani itu investasi di muka. Sama pun seperti Lesti, investasinya itu, asetnya itu di suara. Lagu yang dibawakan Lesti di acara kontes dangdut itu nggak cuma lagu yang dimaksud kedua orang di awal video itu. Banyak. Dan lagu tersebut hanyalah salah satu dari sekian lagu yang dibawakan. Kalau dibedah, kata-kata orang yang ada di awal video itu, kok kesannya lagu itu sekelas dewa, sekelas Tuhan. Gue di sini berpendapat, beropini bukan karena gue fansnya Lesti. Tapi menurut pandangan gue, Lesti bisa menjadi seperti sekarang ini karena dia punya bakat. Kalau Lesti jadi artis hanya karena lagu tersebut, itu aja yang dibawain, nggak ada yang lain. Oke lah, gue mengakui lagu itu, lagu tersebut hebat, bagus. Tapi yang dibawakan Lesti, yang dinyanyikan Lesti dari awal karirnya, dari mulai kontes dangdut sampai sekarang ini, nggak cuma lagu itu, dari lagu pribadi sampai lagu orang, banyak. Terlepas dari adanya pelanggaran atau tidak yang dilakukan Lesti, gue sebagai orang awam menghimbau orang-orang yang ada di awal video itu,
Jangan sombong, jangan mendeskripsikan, jangan memberi kesan seakan-akan lagu yang kalian maksud hanya bisa menentukan seseorang jadi artis atau tidak. Yang membawa Lesti, yang menjadikan Lesti seperti sekarang ini adalah bakat, talenta, takdir Allah. Poin utama di video gue ini, terlepas ada pelanggaran atau tidak yang dilakukan Lesti, gue gak suka statement kedua orang yang ada di awal video ini. Yang kesannya lagu yang mereka maksud sudah sekelas Tuhan yang hanya bisa menentukan takdir seseorang bisa menjadi artis atau tidak. Minta royalti lah, minta ini itu tuh karena apa? Coba ada yang bisa jawab nggak sih? Karena faktornya apa sih kok bisa sampai timbullah beberapa pencipta lagu yang meminta haknya untuk royalti gitu. Nah, suatu kebanggaan juga harusnya. Lesti ini kan kita tahu albumnya udah banyak. Lagunya udah banyak. Lagu siapa sih? Lagunya Lesti mana sih yang nggak terkenal? Semuanya terkenal. Semua orang berkompetisi. Semua orang off air, on air, semua menyanyikan lagu Lesti. Ya nggak sih? Seharusnya orang ketika lagunya dinyanyikan oleh Lesti bangga karena akan terkenal. Ya nggak sih? Gitu. Dan gue curiga dan gue pasti khawatir juga nih ketika nanti setiap ada kompetisi nih ya, seperti kompetisi pencarian bakat untuk penyanyi nih ya, mau pop mau dangdut dong, bakalan khawatir dong ketika mereka suatu pesertanya menyanyikan lagu itu akankah ada perjanjian antara pencipta dan yang sama peserta yang akan nyanyi ini. Lesti Kejora terancam 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Ini soal lagu Bagai Ranting yang Kering yang mungkin sering dinyanyikan oleh Lesti, tapi kok baru sekarang Yoni Dores melaporkan. Kan sudah banyak para artis-artis dulu yang menyanyikan sama itu. Adela juga sering tuh menyanyikan lagu Bagai Ranting Kering ini yang dulu dinyanyiin sama Iis Dahlia itu. Pertanyaan saya, kok baru sekarang dilaporkannya itu? Lesti Kejora kan artis-artis dulu banyak yang nyanyiin lagu Bagai Ranting yang Kering. Kenapa baru sekarang? Dan kenapa cuma Lesti yang dilaporkan? Kan banyak artis-artis yang mengcover seperti ya Jebolan Akademi yang sebelumnya juga Kering. Pertanyaan saya, kenapa artis lain tidak dilaporkan? Begitu. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Itu banget sih Bu ngomongnya. Yakin Bu, Lesti terkenal gara-gara lagu itu. Saat audisi, Lesti itu nyanyi lagu Jainal Bu. Dan Lesti itu identik sama lagu Keramat, Kejam, sama Si Kecil. Udah gitu, Lesti terkenal tuh karena lagu Kejora Bu. Udah disematin banget tuh namanya Lesti Kejora. Bukan lagu Ranting yang Kering. Masa Lesti namanya Lesti Ranting Kering? Yakin Bu, ntar Ibu ini lagi malu. Jadi bahan pelajaran buat kita semuanya. Jangan sembarangan cover-cover lagu ya. Nah, terutama lagunya Yoni Dores apa ya? Atau lagunya siapa ini yang lagi jadi masalah? Kita nyanyikannya lagu-lagu Rhoma Irama saja ya. Karena Rhoma Irama itu sudah berikrar, silahkan mau di cover pun gak apa-apa, yang penting dengan cara sopan seperti itu ya. Kalau Bang Rhoma itu sudah mengikhlaskan gitu ya, silahkan mau dipakai sama siapa aja lagunya boleh, gak usah izin juga boleh. Karena sistem juga kalau di YouTube mungkin kan ada sistem bagi hasil mungkin ya. Terus kalau di Facebook juga ada bagi hasil, biasanya seperti itu, udah otomatis itunya ya sistemnya. Kalau Rhoma Irama sudah membolehkan ya, sudah ikrar seperti itu. Yang penting pembawaannya sopan seperti itu. Gak usah lagu yang lain. Aku pun gak berani lagu-lagu yang lain, apalagi lagu yang lagi bermasalah ini nih, gak berani di kamar mandi pun, lagi di dapur juga gak berani ya. Nah, kita kubur dalam-dalam aja lagunya ya, yang sudah tidak boleh seperti itu. Oke, kenapa hanya Lesti? Ya mungkin yang bisa cari duitnya, yang bisa cari cuan cuma Lesti, seperti itu. Oke, semangat ya buat Lesti. Keadilan yang sedang viral hari ini tentang satu peristiwa, ada seorang artis berinisial LST, penyanyi dangdut, dilaporkan oleh pemilik lagu selaku pemegang hak cipta
atas dugaan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi atas tuduhan tersebut artis LST dilaporkan dugaan pasal 113 Yungto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi di sini kita akan belajar bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta itu menyangkut adanya hak eksklusif, di mana tentang adanya hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut. Jadi dalam pasal 9 jelas, bagi siapapun yang ingin mengcover lagu, menyanyikan dalam rangka untuk mendapat keuntungan bisnis ataupun ekonomi lewat lagu tersebut, jadi harus satu, mendapatkan persetujuan tentang penerbitan ciptaannya, dua, penggandaan ciptaan, penerjemahan, pendistribusian. Terus di sini terkait dengan menyewakan ataupun mengcover ulang. Jadi kebiasaan masyarakat kita yang sering kita jumpai, kalau kita merubah mengcover untuk konten tertentu, itu dikira memang satu hal yang biasa. Tapi beda cerita kita katakan, ketika seseorang yang menyanyikan lagu tersebut notabene seorang artis ataupun public figure, yang mana ketika dia coba nyanyikan ulang, dia cover lagu tersebut, kemudian dia kontenkan dalam sosial media, di channel YouTube-nya, atau yang berikutnya dia cetak dalam bentuk rekaman tersebut, didistribusikan ke dalam satu compact disc atau file yang memang bisa menimbulkan motif ekonomi. Jadi sekali lagi, disitulah peran pentingnya perlu pemahaman bahwa hal tersebut harus mendapatkan izin dari pemilik selaku pemegang hak cipta. Karena di sini tidak main-main ya. Saya katakan pemegang hak cipta tersebut memang mempunyai hak eksklusif. Jadi kalau tanpa izinnya dia ada pelanggaran ekonomi yang dilakukan oleh seorang terlapor, artinya di sini juga ada ancaman aspek pidananya ya. Dari ancaman pidana 4 tahun, atau dalam pasal 113.4 itu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana penjara dengan pidana paling lama 10 tahun atau denda sebanyak 4 miliar. Jadi ancaman pidananya jelas nyata di sini, ya, katakan pidananya maksimal 10 tahun, dendanya 4 miliar. Artinya benar-benar kedudukan pemilik ataupun pencipta lagu di sini sangat benar-benar dilindungi undang-undang, karena atas pemanfaatan ekonomi. Kalau hal ini memang dibiarkan, ya akan jadi satu hal yang merugikan juga, karena bagi pemegang tidak mendapatkan haknya, tapi bagi pengcover dia akan mendapatkan manfaat secara material apabila lagu tersebut ternyata yang dinyanyikan bukan penyanyi aslinya, bisa jadi itu booming, sementara penyanyi aslinya juga bisa jadi ketika memang melakukan satu distribusi lagu tersebut bisa juga biasa-biasa saja. Karena era saat ini dengan gampangnya memang ketika sosial media ini diakses dengan mudah, banyak di antara kita yang tidak sadar ternyata menyanyikan lagu orang, membawakan karya cipta seseorang itu harus sekali lagi izin dari pemiliknya. Jadi hal yang demikian bisa dijadikan satu pembelajaran nantinya, bahwasannya hati-hati dengan adanya undang-undang hak cipta tersebut. Tidak semudah yang kita pikirkan ketika kita menyanyikan, merekam, mengupload dengan tujuan motif ekonomi, ternyata mempunyai dampak yang luar biasa baik secara aspek pidana maupun keperdataan. Jadi kita di sini sama-sama belajar tetap menempatkan satu koridor yang ada itu secara transparan untuk penegakan hukum. Ya kita harus melihat dari dua sudut yang objektif. Biarlah itu menjadi satu tugas pihak kepolisian yang nantinya akan membuat terang perkara tersebut apakah memenuhi satu unsur
tindak pidana atau tidak, karena yang punya kewenangan di sini adalah penyidik. Tugas saya di sini adalah sedikit memberikan pemahaman yang memang tidak secara detail saya bahas di sini, tapi setidaknya masyarakat harus hati-hati dan tidak melakukan satu coba-coba yang nantinya akan merugikan diri kita ya guys. Gitu, terima kasih.